Shalom sahabat KP yang berbahagia. Tahu Bapak Frankie Sihombing nggak? Seorang artis yang luar biasa, musisi, penyanyi rohani, ya, yang populer di zamannya. Baru-baru ini beliau diberikan kesempatan untuk bersaksi dan menyampaikan firman Tuhan di gereja GSJS atau gereja 1 jam saja. Dalam kesaksian tersebut beliau terlihat tertekan begitu dan sampai menangis. Saya bisa gambarkan situasi hatinya. Tapi nanti kita akan tanggapi lebih dalam. Kita dengarkan dulu kesaksian beliau. Ini dia. Gak tahu gimana Tuhan bawa saya dan istri saya pergi ke Bali. Jujur tadinya kami ke Bali untuk melarikan diri, jauh dari omongan orang, gak mau pelayanan, gak mau gereja-gerejaan. Tapi gak tahu bagaimana Tuhan bekerja. Tiba-tiba kita berdua kayak dibawa dekat lagi sama Tuhan. Satu kali saya mengambil keputusan yang sangat bodoh. Dan kemudian orang-orang marah ngelihat itu semua. Saya waktu diundang sama papanya mereka, sorry ya aku bilang ini, papahmu tuh gendeng apa ora ya? Kok berani ngundang Frankie Sihombing loh? Saya pikir nggak ada yang duduk di sini hari ini. Siapa yang mau lihat saya? Ngelihat Bapak Ibu duduk di situ hari ini. Itu kayak ngebakar saya, kasih saya semangat untuk terus berdiri. Ribuan orang bilang biar mati kamu, Tuhan gak mungkin ngampuni kamu. Kamu lihat hidupmu akan hancur, anak-anakmu akan hancur, keluargamu akan hancur. Tapi hari ini saya berdiri di sini dengan adanya saudara. Terima kasih banyak. Nah, itu dia sahabat. Bagaimana menurut sahabat? Jikalau ada pendapat coba isi di kolom komentar ya. Saya ingin tahu pandangan sahabat mengenai hambanya yang satu ini. Jujur saya waktu mendengarkan kesaksiannya di awal ini, saya juga berkaca-kaca, sedih ya. Ya, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, apalagi sekelas Frankie Sihombing ya, itu pasti orang berharap ya beliau itu menjadi figur yang baik, dapat dijadikan teladan. Saya pernah mengikuti KKR beliau di Jawa Timur. Saya ingat persis itu. Saya agak lupa tahun berapa, kalau nggak salah tahun 2008 atau 2009. Di satu hotel saya melihat, wah ini Bapak Frankie Sihombing begitu. Dan beliau kalau memuji Tuhan itu, wah rasanya kita dekat dengan Tuhan. Tapi tiba-tiba karena masalah kasus yang menimpa beliau menghilang. Dan terakhir beliau memberikan update posisi terbarunya di Bali. Seperti yang disampaikan tadi, tujuannya ke Bali apa? Ya itulah dia. Tapi melalui masalah kejadian yang dialami itu membuat mereka tertekan. Ya, apalagi setelah dia menikah dengan Feby, ya, seorang artis, makin banyak lagi tekanan. Ya, seorang hamba Tuhan yang diharapkan menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang, tiba-tiba tersandung dengan kasus yang ya saya pikir tidak main-main ya. Karena hamba Tuhan itu standarnya tinggi. Ya. Dan ini adalah pelajaran buat kita semua. Ya, siapapun bisa mengalami hal yang sama. Jatuh dalam dosa, ya. Dan tidak berkenan kepada Allah, tidak pelayanan lagi, ya. Itu sebabnya hati-hati dengan hidup kita semua.
Tapi nilai positif yang saya tangkap dari kesaksian ini, beliau itu sudah hancur hati dan betul-betul sudah mengalami pembaharuan hidup. Saya tidak bermaksud untuk mendukung ya apa yang telah dialami oleh Bapak Frankie Siombing dengan Ibu Feby, ya. Bukan berarti juga saya bilang, oh boleh seperti mereka. Jadi siapa saja anak Tuhan termasuk hamba Tuhan boleh seperti mereka, nanti toh dipulihkan Tuhan, bukan. Ya, ini tetap kita tidak boleh contoh, tidak boleh teladani. Tetapi yang bisa kita pelajari adalah beban moral, yang dimana ada hamba Tuhan jatuh dalam dosa, mendapatkan tekanan yang luar biasa. Orang taunya menghakimi, menjatuhkan, lalu mengatakan kamu berdosa, kamu tidak layak, kamu tidak pantas melayani Tuhan. Manusia hanya melihat apa yang terlihat di depannya, sementara Tuhan melihat hati. Sekali lagi jangan salah paham, saya tidak mendukung apa yang pernah dilakukan oleh Bapak Frankie Siombing beserta Ibu Feby. Ya, saya tekankan ini dengan jelas. Tapi yang saya mau tanggapi adalah apa yang mereka alami. Begitu hebatnya orang-orang percaya ya menyerang mereka sampai mereka harus pergi ke Pulau Bali, Pulau Dewata yang dianggap aman untuk mengembangkan sayap. Jadi kalau ada saudara kita atau hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, ya memang kita tidak dukung dosanya, tetapi jangan juga dibenci orangnya. Kadang-kadang kita sulit membedakan antara dosa dan manusianya. Ya. Kadang satu paket. Boleh kita benci dosanya, tapi jangan benci orangnya. Ini enggak. Sudah dosanya disingkapkan, aibnya disingkapkan, lalu orangnya pun ditendang. Ya, berusaha untuk dibinasakan. Ya, tanda kutip ya. Seperti itu. Ya, jadi siapapun sahabat, ya mari jaga hidup kita baik-baik. Ya, semua orang punya potensi untuk jatuh dalam dosa. Jaga iman kita sekuat-kuatnya di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang memampukan kita untuk tetap bertahan. Dan ini saya juga ingin sampaikan. Ada beberapa orang yang menggunakan model seperti Bapak Frankie ini untuk membela dirinya, termasuk Pak Ahok yang pernah mengalami kasus yang sama. Ya, bercerai lalu menikah lagi. Ya. Jadi ini tidak bisa dijadikan contoh dan model ya, sahabat dimanapun sahabat berada. Ya, model yang terbaik adalah Alkitab. Ya. Saya terus terang sampaikan di sini tidak bermaksud untuk menjatuhkan hamba-hambanya yang saya sebutkan tadi. Tapi firman Tuhan berkata orang percaya tidak boleh bercerai. Mengapa Pak Ahok, Pak Frankie begitu sadisnya diserang orang? Karena memang mereka adalah contoh yang seharusnya bisa dijadikan panutan bagi kita semua. Tidak banyak orang yang bisa seperti mereka. Ya. Bangkit dari keterpurukan, mengabaikan hinaan dan lain sebagainya. Ya. Untuk urusan ini ya saya serahkan sama Tuhan aja dah. Ya, biar Tuhan yang berkarya. Tapi yang jelas memang tidak boleh bercerai dan menikah lagi. Itu dia. Tapi jangan menghakimi orang yang mengalami kasus yang sama. Ya, karena mereka punya beban tersendiri dan juga jangan mencontohnya. Sekali lagi saya tekankan. Mereka bukanlah model pernikahan yang baik, tetapi juga bukan menjadi bahan untuk kita menyerang, menjelek-jelekkan, mengintimidasi, mencampakkan, membuang mereka. Ya, urusan Tuhan. Ini misteri Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai, ya itu urusan Tuhan. Bagi kita yang masih bisa bertahan, menjadi berkat, jadi teladan, silakan. Itu sebabnya hal seperti ini juga kontroversi ya, atau pro dan kontra. GSJS berani mengundang karena mereka tidak mau menghakimi, mengadili, dan juga
tidak mau mendiskriminasi. Masalah dosa, pengadilan, penghakiman itu urusan Tuhan. Makanya mereka mengundang. Ya, satu sisi saya apresiasi ya untuk hal ini. Tapi sekali lagi jadikan pelajaran, ya, bukan contoh hidup yang ideal seperti itu. Jadi ini saja yang saya bagikan. Kita doakan terus Bapak Frankie dan Ibu Feby dan juga keluarganya, biarlah terus menjadi orang baik di tengah orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati.